Dia lihat ada gua, tapi dia nggak berani untuk mendekati gua itu karena dia udah ngerasa keanehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Erisu Channel. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan cerita horor pendaki yang tersesat di Gunung Slamet. Sebelum itu, saya akan memberikan informasi sedikit terkait dengan Gunung Slamet. Dengan ketinggian 3.428 mdpl, Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Gunung Slamet pun merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru atau Mahameru. Nah, Gunung Slamet ini merupakan gunung Merapi yang aktif. Kemudian, Gunung Slamet itu terletak di antara 5 kabupaten. Yang pertama, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Dan setiap kabupaten memiliki posko pendakiannya masing-masing. Baik, kita langsung saja ke cerita inti. Jadi, waktu itu ada rombongan berjumlah 9 orang. Nah, dia memutuskan akan mendaki ke Gunung Slamet. Sehari sebelum mendaki Gunung Slamet, mereka sudah mencari informasi tentang masing-masing base camp. Kemudian, rombongan 9 orang itu pun memutuskan untuk mendaki ke Gunung Slamet via Guci, Tegal. Via Guci, Tegal ada 2 base camp nih. Yang pertama, base camp Kompak. Yang kedua, base camp Gua Pala. Setelah berdiskusi, rombongan 9 orang ini, ada yang dari Wonosobo, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Semarang, memutuskan untuk melalui base camp Kompak. Oke, tepatnya pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, rombongan ini mendaki. Dari base camp Kompak, mereka harus melewati 5 pos. Nah, singkat cerita, pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 sampai pos 5 mereka lalui dengan aman, ya, walaupun disertai dengan hujan lebat dan angin kencang. Itu sudah umum ya, lumrah kalau kita mendaki Gunung Slamet. Setelah sampai di pos 5, tepatnya jam 19.00 atau jam 7 malam, mereka beristirahat, mendirikan tenda, makan atau masak ya, dan lain-lain. Nah, keesokan harinya mereka bangun pagi semua, ternyata masih hujan. Akhirnya mereka bingung nih, aduh ini mau mendaki kok masih hujan deras, masih ada angin. Nunggulah itu rombongan 9 orang sampai jam 11, hujan baru reda, baru terang tuh. Akhirnya tepat jam 11 siang mereka memutuskan untuk summit, naik ke puncak. Nah, jaraknya dari pos 5 sampai dengan puncak itu kurang lebih 1 jam kalau ditempuh perjalanan. Yaitu jalan agak cepet sih. Jam 13:10 mereka sampai di puncak Gunung Slamet. Tapi mereka nggak bisa lama-lama nih. Karena apa? Kabut, angin kencang, gerimis, udara yang dingin, dan bau belerang membuat mereka memutuskan untuk segera turun dari Gunung Slamet. Dari 9 rombongan ini, ada 1 orang yang bernama Tivana. Si Tivan ini dari pos 5 sampai ke puncak, dia hanya mengenakan celana pendek, kaos, dan hem. Dia nggak pakai jaket, nggak bawa minum, nggak bawa HP, nggak ada HT. Kebayang sampai sana kalau ada apa-apa gimana, ya kan? Nah, baru setengah jam di atas, si Tivan udah mengeluh kedinginan. Pasti dingin. Ya, yang pakai jaket aja kedinginan, apalagi dia cuma pakai kaos. Bilanglah dia sama temennya, si Fatan namanya. Bilang gini, "Bang, saya turun dulu bang, saya nggak kuat dingin nih bang." "Oh ya udah, saya temenin." Nah, si Fatan bilang gitu, mau nemenin titipan turun. Turunlah mereka nih berdua. Dari 9 rombongan, udah ada yang turun duluan nih, 3 orang. Jadi jaraknya kurang lebih 15 meter, ya. Jadi rombongan 3 orang itu udah turun, jarak 15 meter, disusulah sama si Tivan sama si Fatan nih.
turun mereka berdua. Kan di belakang masih ada 4 orang lagi. Nah, kurang lebih jarak 15 meter pun rombongan yang 4 orang itu nyusul nih turun, karena nggak kuat. Di atas itu bener-bener dingin, kabut, dan anginnya itu kenceng banget. Di tengah-tengah perjalanan, Stefan dia mengeluh, bilang gini ke temennya, "Bang, saya capek banget bang, istirahat dulu lah bang." "Oh ya udah, ayo nggak apa-apa." Ditemenin lah istirahat dulu nih, sambil nunggu rombongan yang di belakangnya itu ada 4 orang. Tapi rombongan yang di depan dia udah duluan nih. "Ayo Van, jalan lagi Van." Fatan bilang gitu. "Tivan, ayo bang, jalan lagi." Baru berapa langkah, Tivan bilang lagi, capek lagi nih ke si Fatan. "Aduh bang, saya capek bang, saya nggak kuat bang, saya istirahat dulu aja." Nah, mungkin Fatan kesel ya, karena si Tivan itu sering mengeluh. Nah, mungkin karena sering mendengarkan si Tivana ngeluh, si Fatan ini bilang ke Tivan, "Van, saya turun duluan ya Van, kamu sendiri nggak apa-apa." "Saya sendiri nggak apa-apa, tahu kok, saya tahu jalan kok ke bawah, nggak apa-apa, sana duluan aja, saya masih capek." Nah, si Fatan turun duluan nih sama rombongan yang 4 orang di belakang itu. Nah, Tivana ditinggal sendirian. Tiba-tiba kabut semakin tebal, pasti juga semakin dingin. Nah, si Tivana turun nih pelan-pelan, dia sambil duduk, sambil ke bawah, turun ke bawah gitu. Terus kabut hilang nih. Nah, kabut hilang kan? Tiba-tiba Tivana udah di depan jurang, guys. Kalian yang udah pernah ke Gunung Slamet, di Tanah Merah di atas itu banyak sekali jurang. Dan itu jurangnya bukan kaleng-kaleng, itu jurangnya nggak cetek, itu dalam. Balik lagi dia kan, wah, kok ada di samping jurang ini, dari tadi kabut tebal, dia nggak lihat di depannya ada jurang. Tivana cari jalan lain nih, cari jalan lain, nemunya dia jurang lagi. Dia masih di area Tanah Merah tuh, cari tempat lain, jurang lagi. Mau balik jauh, dilanjutkan juga dapatnya jurang terus. Karena dia udah jalan terus dan dapatnya jurang lagi, dia memutuskan untuk turun ke jurang. Nah, kebetulan jurang yang terakhir itu nggak begitu tinggi, kurang lebih 6-7 meter tingginya. Dia turun tuh, nekat ke bawah. Habis itu naik kan, ada tebing kan, habis jurang kan biasa ya, tebing. Dia naik lagi tuh tebing. Nah, habis lewati tebing, dia masih di area Tanah Merah tuh. Dia belum melihat pohon-pohon yang hijau-hijau itu, belum kelihatan. Dia jalan lagi, tiba-tiba dia nemu batu besar. Nah, dalam pikirannya, oh, saya harus naik ke batu ini biar saya bisa lihat di sekeliling saya. Paling nggak saya bisa lihat di mana yang ada pepohonan hijau-hijau itu. Pas naik ke atas batu besar, kalian percaya apa yang dilihat? Si Tivan melihat perkebunan. Jadi tanah merah itu posisi sudah dicangkul, sudah dibuat gundukan. Terus di atasnya itu udah ada bambu-bambu itu yang udah dipotong-potong, yang buat rambatan pohon-pohon itu. Nah, disitulah Tivana mulai merasa aneh. Wah, ini udah nggak beres ini. Kok di atas gunung, di Tanah Merah, ada ladang gitu. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk turun tuh dari batu. Dia sama sekali walaupun naik ke atas batu belum melihat tuh yang hijau-hijau lah. Dia jalan terus, nemu nih tebing lagi tinggi. Kalau dia nggak naik tebing, dia balik lagi ke tempat tadi kan. Naiklah tebing. Ini tebingnya sekitar 6 meteran. Baru di tengah-tengah tebing, si Tivan kepleset, jatuh. Kakinya keseleo, kakinya pun berdarah. Di situ dia mulai mengeluh lagi. Aduh, kenapa saya kesini? Kenapa saya naik gunung? Kenapa saya nggak di rumah aja? Kalau saya di rumah pasti saya lagi makan, lagi minum, lagi tiduran, udah main. Itu yang ada di pikiran dia saat itu. Tapi dia nggak putus asa nih. Walaupun kakinya keseleo, kakinya udah berdarah, dia tetap panjat tuh tebing. Ketinggian 6 meter, dia panjat-panjat dengan susah payah. Akhirnya dia bisa manjat juga tuh. Habis itu dia jalan lagi. Dia lihat ada gua, tapi dia nggak berani untuk mendekati gua itu karena dia udah ngerasa keanehan. Ada batu besar lagi nih. Naiklah dia ke batu itu. Itu udah ada hijau-hijau. Tapi kok beda gitu, beda sama yang dia tadi lalui pertama pas summit itu dari pos 5 ke puncak. Turun lagi Tiffany, jalan lagi. Dia nggak nemu jalan, dia bingung, agak putus asa, dia balik lagi ke batu itu. Karena capek, dia istirahat, senderan, tiduran di batu itu kan.
Terus lagi tiduran, si Tiffan lihat pohon besar, satu pohon besar tinggi. Nah anehnya itu pohon cuma ada daun di pucuknya aja. Jadi nggak di ranting-ranting itu nggak ada, itu tuh kayak pohon kering. Nah daunnya itu cuma ada di pucuk. Nah pas diliatin, kok itu apa? Kok ada hitam-hitam gitu kan? Ternyata di ujung pohonnya itu ada burung guys. Ada satu burung. Tivana bilang gini nih, ya Allah, tolong jadikan burung itu menjadi petunjuk untuk saya bisa ketemu rombongan dan saya bisa balik ke base camp. Dia liatin burung itu, ternyata nggak ada reaksi guys, nggak respon tuh burung. Bingung kan, gimana ya, udah haus ya, kakinya sakit, kepala pusing, lemas. Pohonnya itu jauh guys, jadi kalau ditempuh jalan kaki dari si Tiffan berada ya, dari batu itu sampai ke pohon itu kurang lebih setengah jam. Tiba-tiba selang 5 menit pas dia liatin itu burung terbang. Ternyata terbangnya itu ke depannya si Tiffan, kurang lebih jarak 2 meter tuh burungnya dari Tiffan. Di situ si Tiffan mulai berasa hidup kembali dia kan. Dia langsung bilang gini, pokoknya saya harus ikutin burung ini. Anehnya itu burung langsung terbang guys, lompat-lompat gitu loh. Jadi burung kan gak jalan kayak manusia itu ya, jalannya kan lompat. Nah diikutin sama Tivana, walaupun dia jalannya sambil pincang kan, karena tadi jatuh udah keseleo, akhirnya berdarah. Ikutin burung itu jalan, burungnya loncat, dia ikutin. Nah terus tuh burung jalannya cepet nih, loncatnya cepet, tetet. Nah dia bilang, aduh ini burung kok cepet banget jalannya, aduh kaki saya sakit lagi. Diikutin, nah kurang lebih nih 1 jam dia ngikutin itu burung. Terus burungnya tuh pergi guys, tuh loh, pergi, dia ninggalin Tiffan. Di situ si Tiffan mulai kebingungan lagi nih, aduh gimana ini kok malah burungnya pergi, saya gimana gitu kan. Nah si Tiffan punya inisiatif nih, dia berjalan menuju arah burung itu pergi, ke arah situlah dia jalan. Kemudian si Tiffan menemukan padang aloes. Jadi di situ banyak sekali tanaman aloes atau bunga abadi. Nah dari tempat aloes itu dia bingung lagi, ini saya harus kemana gitu kan. Dia jalan 10 meter, dia teriak, woi, gak ada yang respon. Jalan lagi 10 meter, teriak lagi, woi. Tiba-tiba ada yang nyaut. Dimana mikirnya gini, ini saya halusinasi atau itu gema saya? Jadi suara gema atau emang itu bener ada yang nyaut? Dia teriak lagi nih, woi, ada yang nyaut lagi, woi. Nah dia punya inisiatif nih untuk merubah suara teriakannya. Kalau itu emang gema, pasti kan akan sama nih sama teriakannya Tiffan. Nah, kalau itu emang orang atau siapalah ya, atau rombongannya atau pendaki lain, pasti nanti nyautnya beda. Nah Tiffan teriaklah di situ, woi, lagi ngapa ya? Woi, lagi ngapain? Ada yang jawab lagi nih, woi. Dari situ si Tiffan tahu bahwa itu suara orang lain. Terus dia jalan ke arah suara, dia teriak lagi, woi, woi. Terus dia jalan lagi ke arah suara. Ternyata itu adalah rombongannya Tiffan. Dari situ dia bersyukur sekali bisa ketemu sama rombongannya Tiffan. Kalian tahu itu jam berapa? Jam 5:05 atau jam setengah 6 lah kurang lebih. Jadi dari jam setengah 1 sampai jam setengah 6 si Tivana itu tersesat, dia muter-muter di tanah merah. Nah setelah ketemu sama rombongan, akhirnya mereka pun turun ya ke pos 5. Dari pos 5 nggak berlama-lama tuh mereka memutuskan untuk segera turun ke base camp. Singkat cerita, sampailah di base camp. Nah sesampainya di base camp, mereka biasa bersih-bersih dulu. Udah beres nih, mereka saling cerita, saling curhat. Tanyalah, ada temannya tanya ke Tiffan, Van kamu dari mana? Tiffan bilang, tadi saya itu tersesat. Nah dari situ tanya semua nih ke Tiffan, nah ini itu. Ternyata nggak hanya Tiffan yang mengalami masalah di situ guys. Teman-temannya yang lain pun ada yang dilihati ponci.
ya. Ada yang lihat poci atau pocong itu, ada yang lihat makhluk lain. Jadi itu emang bener-bener serem. Dan mereka itu bagusnya ketika di atas, ketika mereka melihat makhluk-makhluk goib atau melihat sesuatu tuh nggak langsung cerita. Tuh emang harusnya seperti itu. Jadi kalau kalian ya mendaki ke gunung, terus di gunung tuh lihat ini itu, jangan cerita dulu di atas. Kalian simpen ceritamu buat nanti sampai ke bawah. Kalau udah sampai bawah, sampai base camp ataupun sampai rumah, baru kalian ceritakan semuanya. Jadi pesan saya gini, kalau kalian mau mendaki gunung ya, paling utama adalah izin sama orang tua. Kemudian persiapkan peralatan mendaki selengkap mungkin, jangan pernah ceroboh. Logistik harus lengkap. Oke, mungkin itu saja untuk cerita horor kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kemudian kalau kalian punya cerita horor tentang pendakian kalian atau pengalaman kalian, silahkan kalian bisa komen di kolom komentar, atau kalian bisa DM ke Instagram saya. Nanti saya akan follow back. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa.